Saudara-saudari terkasih, kita tentu mengenal, mengetahui ada orang-orang yang secara fisik itu hebat sekali. Ada yang loncat tinggi, begitu tinggi memecahkan rekor. Ada yang lari begitu cepat, 100 meter dengan kecepatan yang luar biasa. Ada yang melatih diri sedemikian rupa sehingga umur sudah 80 tetapi badannya sangat kuat. Ada seorang ahli fisik yang mengatakan bahwa seandainya kita tahu kekuatan kita secara fisik, tentu kita tidak akan mudah menyerah. Melatih diri sedemikian rupa sehingga kita lebih sehat, lebih umur panjang, dan tetap fit. Artinya adalah bahwa kita itu mempunyai kemampuan begitu besar sebagai manusia secara fisik. Bisa dilatih kemudian terus-menerus seperti tidak ada batasnya. Entah loncat tinggi, entah berlari, entah bodybuilding dan sebagainya. Yoga dan sebagainya. Namun juga kita perlu juga melatih diri secara spiritual. Dan kalau fisik seperti tidak ada batasnya dalam melatih diri, terbukti masih terpecahkan rekor terus-menerus, maka secara spiritual juga lebih lagi, tidak ada batasnya kalau kita melatihnya. Tetapi memang perlu dibutuhkan ketekunan, kesabaran, persisten, dan sungguh-sungguh fokus. Pada waktu retret selama 6 hari latihan meditasi, pada akhir bagian Romo pembimbingnya mengatakan kepada kita tahu fokus hidup Yesus, yaitu apa yang terpenting baginya. Dan itu adalah terlaksana kehendak Bapa. Terlaksananya kehendak Bapanya. Itu yang paling penting. Maka apapun diarahkan ke sana. Bahkan segala tantangan dihadapi agar kehendak Bapanya terlaksana. Sampai akhirnya dia menerima kematian mengerikan di atas kayu salib karena ingin melaksanakan kehendak Bapa. Bagi Tuhan Yesus, kehendak Bapa nomor 1. Kalau Buddha, yang paling penting bagi yang mulia, Bodhisattva, Sang Buddha adalah memahami keadaan manusia, penderitaan, sakit, dan kematian manusia. Dan bagaimana beliau bisa membebaskan manusia dari lingkaran derita itu. Maka dengan berbagai macam laku, jalan ditempuh untuk bisa mewujudkan pahamnya tentang derita, tentang kematian, dan tentang membebaskan manusia. Pertanyaan yang sama untuk Anda, apa yang paling penting dalam hidup ini? Baik secara fisik maupun spiritual. Karena kemudian itu yang mengarahkan dan membentuk hidup kita. Kalau kita sudah tahu persis apa yang paling penting dalam hidup kita, dan kita tekun dan setia mewujudkannya, pasti bisa. Karena kemampuan kita tanpa batas. Dalam perjalanan itu yang paling penting adalah ketekunan dan kesetiaan dan kejelasan. Seandainya kita mau mengadakan perjalanan dan kita tahu tujuannya, kita menempuhnya sedikit demi sedikit pasti sampai. Tetapi bayangkan, kalau kita terus-menerus mengubah arah, apa yang terjadi? Ya tidak sampai kemana-mana karena arahnya berubah terus. Itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mengerti apa yang paling penting dalam hidup kita dan kemudian tidak mampu mengarahkan hati untuk terus-menerus tekun dan setia menuju apa yang paling penting dalam hidup kita itu. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus, dari Buddha Gautama, dan tokoh-tokoh spiritual. Tetapi juga tokoh-tokoh lain yang dengan tekun dan setia mengarahkan hidupnya kepada satu-satunya hal yang paling penting dalam hidup ini. Jangan-jangan kita tidak sampai kemana-mana
Karena kita sendiri tidak tahu apa yang terpenting untuk hidup kita. Kita terus-menerus mengubah arah. Dan itu sangat mungkin. Mengapa? Karena pikiran kita terus berubah. Kalau kita berpikir bahwa saya adalah apa yang saya pikirkan, saya adalah cerita tentang saya dari masa lalu sampai saat ini, kita tidak akan sampai kemana-mana. Karena pikiran itu sifatnya ilusif, tidak sungguh-sungguh sebagaimana adanya. Maka mungkin langkah pertama adalah mengenali diri, siapa diri kita yang sebenarnya. Sadar bahwa saya adalah spiritual being dengan human experience. Itu berarti saya tanpa batas. Saya bukan kisah tentang diri saya, tetapi saya adalah awareness present. Sayalah yang mengetahui sehingga segala-galanya diketahui. Sayalah yang hadir sehingga semuanya menampakkan diri. Sehingga saya bukan sesuatu yang fisikal, tetapi sungguh-sungguh spiritual being. Awareness alone, non-physical. Fisik saya adalah ekspresi dari kesadaran saya. Fisik saya adalah anugerah Tuhan supaya saya bisa menyadari pengalaman melalui tubuh fisik saya. Dan karena saya sadar siapa diri saya mengerti apa yang paling penting untuk hidup saya dan bisa mengejarnya terus-menerus. Kesadaran yang terus-menerus akan rahmat Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang menuntun kita untuk bisa mengarahkan hidup kita kepada satu-satunya yang penting dalam hidup kita. Anda dan saya akan menemukannya sendiri, karena disitulah termuat panggilan Tuhan. Dan karena itulah kita diciptakan. Kita diminta dengan cara itu memurnikan cinta kasih kita, supaya kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam pengharapan. Karena sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Citra Allah yang terus-menerus dipanggil supaya menjadi sempurna, seperti Bapa di surga sempurna adanya. Hendaklah kalian semua sempurna, seperti Bapa yang di surga sempurna adanya. Sempurna dalam kesadaran, menyadari siapa diri kita. Sempurna dalam kasih, sehingga kita tidak dibatasi oleh kepentingan-kepentingan egoistik yang menghambat aktualisasi diri kita yang sebenarnya. Kalau kita tekun dan setia, kita pasti akan sampai di sana. Karena secara fisik pun kita belum sungguh-sungguh mengolah diri sampai kemampuan optimal. Buktinya masih ada rekor fisik yang terus terpecahkan. Apalagi secara rohani, masih begitu banyak perjalanan yang bisa kita tempuh. Dan perjalanannya tidak jauh, karena bukan harus keliling dunia, tetapi masuk ke dalam diri kita. Know who you are in the eyes of God. Kenalilah siapa dirimu di mata Tuhan. Itulah pesan Santo Eugenius de Mazenod, pendiri kongregasi saya OMI. Karena dengan cara itu, kita mengenali siapa diri kita di mata Tuhan. Citra Allah yang sungguh dikasihinya. Supaya kita bisa sadar bahwa kita sungguh-sungguh tanpa batas secara rohani. Terutama dalam mencintai, dalam berkorban, dalam memancarkan cahaya keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama supaya sadar bahwa kita juga dicintai tanpa batas oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Tetapi sungguh-sungguh berani menjadi cahaya yang menerangi langkah perjalanan saudara-saudari kita yang ada di dalam hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.